Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini ditemani dengan suara rintik hujan ya. Kita akan menganalisis ada 4 saham yang akan kita lihat bagaimana pergerakannya. Tujuannya apa? Tujuannya untuk ya mengevaluasi ya bagaimana eh, apa ya istilahnya keadaan atau kondisi 4 saham ini. Jadi untuk kalian yang belum punya, jadi apakah besok ketika besok open market di mana hari ini libur ya, hari Kamis di mana hari libur, dan besok open lagi dan kemudian besoknya libur lagi ya Sabtu Minggu dan buka lagi hari Senin, bisa dibilang besok adalah market kecepit ya, dimana kita hari ini libur dan besok buka dan kemudian besoknya lagi hari libur lagi. Oke, jadi untuk yang belum punya, apakah kita sudah bisa mulai cicing masuk ataukah kita masih menunggu dulu di mana dia kembali ke area-area yang lebih menguntungkan untuk kita ya. Dan untuk kalian yang masih punya saham ini, apakah kita harus sudah siap-siap untuk take profit ataukah kita masih bisa hold dengan harapan dia bisa sampai ke area tertinggi selanjutnya, ataukah kita malah sudah harus cut loss di mana dia sudah ngejebol area supportnya. Oke, untuk sebelum kita lanjut ke sana, untuk kalian belum subscribe channel ini, saya ingatkan kembali bisa subscribe terlebih dahulu dan nyalakan lonceng notifikasi kalian agar kalian tidak ketinggalan dari video-video yang akan saya upload ke depannya. Dan untuk yang belum bisa untuk kalian belum gabung ke grup WhatsApp kami, bisa tinggal klik aja di sini, otomatis akan gabung ke WhatsApp kami, grup WhatsApp kami. Di sini kita bisa sharing dengan member-member yang lain, tentunya gratis tanpa dipungut biaya apapun. Oke, lanjut aja. Untuk saham yang pertama yang akan kita lihat adalah saham MPMX. Oke, di mana saham MPMX ini dia ada masa exitnya di tanggal 30 Mei nanti ya. Oke, berarti di sini udah agak rawan, atau kita tandain aja seperti ini untuk MPMX. Berarti besok ketika open market lagi MPMX ini di hari Senin, berarti besok dia masih belum exit, tapi kemudian Senin baru adalah masa exitnya. Kalau kita lihat dari pola-pola sebelumnya di saham MPMX ini, di mana dia masa exitnya di sini di tanggal berapa ini? Oke, di tanggal 8 Juni di mana dia ketika masa exitnya dia lanjut turun ya. Apakah ini sama nanti ketika 30 Mei nanti, apakah dia akan turun juga seperti pola sebelumnya? Berarti udah agak rawan ya untuk saham MPMX ini, di mana kita masuk. Kalaupun kita maksain masuk sekarang, kalau secara technical analisisnya bisa dibilang risk reward kita juga masih lebar ya, masih cukup lebar, di mana batasan cut loss kita adalah di bawah garis EMA 50-nya, dan itu juga sudah lebih dari 10% untuk batasan cut loss-nya. Dan kemudian juga untuk resiko kedua adalah secara polanya. Jadi seperti pola-pola sebelumnya, ketika dia mengalami masa exitnya, kita bisa dibilang dia ambrol cukup dalam juga di sini ya. Oke, dimana di sini kalau sebelumnya di tanggal 7 Juninya dia closingnya di harga 830, dan kemudian dia ketika masa exitnya dia lanjut turun dan kemudian sampai menyentuh harga berapa ini? Harga 718 ya. Oke, jadi di sini bisa dibilang kurang menguntungkan ya untuk kita masuk. Secara teknikalnya risk kita cukup lebar di atas 10%, dan kemungkinan keduanya atau terburuknya di mana dia sebentar lagi adalah di masa exitnya. Jadi kalau kita pun paksain beli, kita juga nggak dapat dividen ya, karena udah lewat. Di mana masa come date-nya kalau nggak salah ini kapan ya? Sebentar saya cari dulu. Ternyata setelah saya cari di RTI Bisnis, ternyata come date-nya adalah di tanggal 27 Mei. Oke, berarti besok kalau yang mau dapat dapat dividen dari saham MPMX ini, berarti kalau besok masuk di tanggal 27 Mei berarti masih berhak ya untuk mendapatkan dividen dari saham MPMX ini, dimana besok dia membagikan dividen sebanyak Rp180 per lembarnya. Jadi kalau yang besok masuk tanggal 27 masih berhak mendapatkan dividen, dimana tanggal 27 itu adalah masa come date-nya, dan kemudian exit date-nya adalah di tanggal 30 Mei nanti. Cuman ya itu tadi agak beresiko ya, dimana bisa dibilang kalau nanti sumpah kita beli di di harga-harga 1130-an ini, atau kita bisa dapat nawar sedikit aja lebih murah ya di sini, dan kemudian dia turun. Oke, berarti kalau kita bisa dapat di harga 1315 dan batasan cut loss kita di bawah EMA 50, berarti masih aman ya, masih di bawah 10%, tapi kita juga bakal berhak mendapatkan sekitar Rp180 per lembar saham yang kita miliki. Oke, jadi tentukan pilihan kalian ya. Jadi di sini ada dua resiko. Pertama, kalau kita masuk di harga closingnya kemarin di harga 1330, batasan cut loss kita sekitar sudah di atas 10%. Tapi kalau kita bisa menawar atau dapat di harga lebih murah lagi, misal di harga 1315, atau kita buat lagi lebih murah nanti 1300 misalnya, batasan cut loss kita otomatis akan semakin kecil ya. Dan kita juga besok ketika masuk di tanggal 27 Mei besok,
kita masih berhak mendapatkan dividen dari saham MPMX ini sendiri. Oke, secara trennya sendiri saham ini masih sangat bagus ya sebenarnya, dimana kalau tadi resikonya ada dua ya, tapi kalau untuk secara segi positifnya sendiri saham ini masih bergerak uptrend, dimana garis MA50 masih berada di atas garis MA200 dan candle-candle sekarang masih berada kuat di atas garis MA50 nya. Oke, jadi masih aman ya untuk kita masuk. Oke, seperti itu ya untuk saham MPMX ini. Tentukan pilihan kalian, apakah besok kalian mau masuk, apakah kita nanti aja dulu. Jadi sisihkan dulu keinginan untuk mendapatkan dividen, dimana bisa bilang kalau dari pola sebelumnya ketika dia menyentuh exit-nya dia bisa dibilang turun walaupun nggak cukup dalam ya di sini. Coba kalau kita lihat di sini di mana dia closingnya, saya besarkan dulu. Di sini dia closingnya dan sampai menyentuh harga terendahnya itu di sini, cuman minus 13% ya, dan kemudian dia bergerak sideways seperti ini dan kemudian dia kembali lanjut naik lagi. Berarti bisa dibilang ya penurunannya nggak begitu signifikan ya. Jadi turun. Kalau di sini juga kita lihat di tanggal 7 Mei ini juga ada, dimana kalau kita lihat penurunannya sekitar 17 persenan. Oke, jadi bisa dibilang masih di bawah 20 persenan ya, dan kemudian kembali recovery ya ketika dia turun. Kemudian di sini yang ini malah kemarin lanjut turun ya, dimana kalau di sini sendiri trennya juga bisa dibilang kurang bagus ya. Di sini dia bagi dividen dan kemudian trennya sendiri masih bergerak downtrend. Di sini bisa kita lihat jelas garis MA50 berada di bawah garis MA200-nya. Berarti emang di sini penuh resiko ya di sini ya, dimana dia bergerak downtrend. Tapi kalau di sini sendiri dia masih bergerak uptrend, dimana kemudian dia turun cuma 13%. Dan kemudian dia bergerak sideways tetap berada di atas atau di area MA50-nya dan kemudian dia kembali naik lagi. Berarti di sini paling ya kalau sumpama nanti dia turun paling turun 15 persenan, atau yang pasti masih di atas trendline uptrendnya ini ya, garis birunya ini, dimana ini saya hubungkan. Di sini adalah support awalnya dan kemudian ini adalah pantulan keduanya. Jadi mungkin kalau dia turun nanti pun masih di area-area ini ya. Oke, seperti itu. Jadi kalau mau kita hold pun masih aman karena dia masih bergerak uptrend ya saham MPMX ini. Oke, jadi tentukan pilihan kalian ya. Selanjutnya ada saham Harum. Oke, saham Harum Energi ini bisa dibilang ya saham ini masih bergerak uptrend ya, dimana garis MA50 berada di atas garis MA200, walau sekarang candle-candle masih bergerak di bawah garis MA50-nya. Tetapi dia kemarin ketika dia turun di tanggal 12 Mei kemarin ternyata dia masih terpantul di area ini ya, dimana area ini adalah di harga batas atasnya adalah di harga 9.950 dan batas bawahnya adalah di harga 9.550. Bisa kita lihat sendiri ini adalah area resisten sebelumnya, dan kemudian area ini berubah menjadi area support ketika di breakout di sini ya, dan di sini berubah menjadi area support dan ternyata benar sampai di sini dia kembali mantul lagi. Tapi di sini kalau bisa kita lihat ketika dia hampir menyentuh MA50-nya dia kembali reject ya, dimana ketika candle berada di bawah garis MA maka MA berfungsi menjadi area resistennya, tetapi kalau MA di bawah candle maka MA berubah fungsi menjadi area supportnya. Coba kalau kita dari risk rewardnya sendiri, kalau kita masuk di harga penutupan kemarin, batasan cut loss kita satu tick aja di bawah garis MA200-nya dan resisten kita di bawah garis MA50-nya. Oke, berarti bisa dibilang 1:1 ya untuk kalau kita masuk di saham Harum ini di harga closing kemarin di harga 10.425-nya, dimana batasan cut loss kita adalah di harga 9.475 dengan persentase 9,11% dan take profit kita adalah di harga 11.400 dengan persentase 9,35%, dan itu nggak menutup kemungkinan ya. Jadi di sini secara trennya dia masih bagus. Selagi dia masih berada di atas garis MA200-nya, trennya masih akan terjaga. Jadi masih ada kemungkinan dia akan ngejebol garis MA50-nya dan akan lanjut ke area resisten selanjutnya, misal di harga 14.200 ini dengan persentase 36,21%, atau ke tertinggi terdekatnya di harga 14.750 dengan persentase sekitar 41,25%. Oke, seperti itu ya. Tetap kita batasi batasan cut loss kita di bawah garis MA50-nya aja. Kalau menyentuh harga 9.475 kita bisa keluar dulu aja. Oke, kalau dari RSI sendiri di sini dia baru aja membentuk pola dead cross, di mana garis ungu memotong ke bawah garis kuningnya. Jadi ada kemungkinan untuk kalau kita melihat dari RSI-nya, jadi ada kemungkinan dia akan masih lanjut turun lagi. Oke, jadi terserah kalian. Jadi kalau memang mau masuk di saham Harum ini bisa dibilang cicil masuk aja dulu sedikit-sedikit aja. Misal dana yang udah kita siapkan di saham Harum ini misal sekian juta, atau misal kita buat aja 100 juta 1 juta misalnya.
kita bagi dua atau kita bagi tiga aja, misal masuk dulu 300.000 dan kita lihat nanti apakah kalau dia masih turun, kita lihat apakah dia bertahan di atas area support ini, baru kita tambah lagi sepertiganya lagi. Baru ketika dia sudah kembali mantul, baru kita masukin full dana, itu dimana kita akan mempersempit wilayah cut loss kita atau mempersempit persentasi batasan cut loss kita dan memperlebar persentasi take profit kita. Tapi kalau kita masuk full semua di sini dan kemudian masuk turun, otomatis batasan cut loss kita adalah sudah pasti 9%-an. Tapi kalau kita cicil masuk sepertiga di sini di harga 10.425 dan kemudian masuk lagi ketika dia masih turun, kita bisa tambah lagi sepertiganya lagi di sini. Dan kemudian kita bisa tambah full dana terakhir ketika dia sudah terbentuk candle konfirmasi seperti ini ya, dimana sudah menghijau candlenya ketika mendekati atau mantul di area supportnya, dan kemudian kita bisa masukkan dana kita seutuhnya, dan kemudian dia ada kemungkinan dia akan bergerak naik. Tentunya kita tetap batasi dengan batasan cut loss kita ya. Kalau dia menyentuh atau menjebol area ini atau ngejebol garis EMA 200 nya, kita bisa keluar dulu aja dari saham Harum ini. Dan untuk kalian yang masih punya saham Harum ini, kita bisa hold terus ya. Kita bisa hold terus lagi dia belum masih berada di atas garis EMA 200 nya, kita masih aman untuk kita hold ya. Oke, seperti itu ya untuk saham Harum Energi. Selanjutnya ada saham Cepin. Oke, untuk saham Cepin ini sendiri saat ini sedang bergerak downtrend ya, dimana bisa terlihat jelas kita cukup menggunakan garis MA50 dan MA200 nya aja, dimana garis MA50 masih berada di bawah garis MA200 nya dan candle-candle masih berada di bawah garis MA50 nya. Dan kalau kita lihat sendiri menggunakan time frame yang lebih besar atau menggunakan time frame bulanan seperti ini, dimana fasenya saat ini adalah saham ini sedang bergerak downtrend ya. Tapi di sini kalau bisa kita lihat ternyata dia sudah ngejebol dari atau menembus trendline uptrend, support trend uptrend ini ya. Coba kita lihat dari daily-nya. Oke, ternyata cuman bisa bilang belum ya, cuman ngejebol ekornya aja kemarin sempat keluar sedikit. Oke, berarti untuk secara garis besar ya atau tren jangka panjangnya, tren besarnya saham ini masih bergerak uptrend, dimana dia tetap masih berada di atas support trend uptrendnya ini. Cuman fasenya saat ini emang masih bergerak downtrend. Jadi untuk saat ini sendiri saham Cepin ini kita tunggu aja dia kembali bangkit ya. Ini saya hapus saja dulu. Nah, jadi pilihan kita terakhir adalah di area sini, dimana ini adalah area atau area support trendline uptrendnya ya. Oke, seperti ini. Kita tunggu aja dia pantulannya. Misal kalau kita masuk sekarang, kalau kita dari risk rewardnya, misal kita masuk di harga 4.880 dan batasan cut loss kita aja satu tick aja di bawah area sini. Misal di harga 4.750 dengan persentasi 2,66% dan resisten kita terdekatnya di bawah garis MA50-nya aja untuk target terdekat awal kita di harga 5.280 dengan persentasi 8,20%. Oke, berarti bisa dibilang masih oke ya. Tentunya karena saham Cepin ini bisa dibilang masih downtrend, jadi kita bisa dibilang main cepat aja ya. Dari saham downtrend itu biasanya dia hanya naik sesaat dan kemudian dikembali ngejebol area supportnya, dan kemudian dia akan membentuk lower yang baru ya. Jadi akan membentuk lower low yang baru. Tapi kalau dia seumpama berhasil nge-breakout atau menembus garis MA50-nya, tentunya dia akan lebih menarik lagi ya. Dimana bisa kita lihat sendiri di sini ketika dia sampai ke tanggal 8 Maret ini ya, dimana dia closingnya di harga 5.400 dan kemudian dia kembali naik lagi ke atas dan tertahan di MA50 dan kembali lanjut turun lagi, dan berarti ini kan harusnya kan area support ya di sini. Tapi ternyata areanya ini ditembus. Jadi di sini ya, jadi untuk saham yang sedang downtrend bisa dibilang kita main cepat aja. Kalau kita sudah profit, kita jual aja dulu aja. Berbeda dengan saham yang sedang uptrend. Kalau downtrend itu resikonya lebih tinggi dibandingkan kita bermain atau membeli saham yang sedang uptrend ya. Oke, seperti itu ya untuk saham Cepin ini. Jadi kita batasi aja kalau dia menyentuh harga 4.750, kita bisa keluar dulu aja dari saham Cepin ini. Dan untuk kalian yang masih punya saham Cepin ini, bisa dibilang ya sama ya. Jadi kalau dia menyentuh harga 4.750, kita bisa keluar dulu aja. Dikhawatirkan dia akan lanjut turun sampai ke harga berapa ini? Ke harga 3.780, dimana itu adalah sebenarnya itu adalah area support terkuatnya. Tapi kalau seumpama support terkuat ini dijebol juga, kita harus merelakan sekitar 23,16%. Itu pun kalau kita masuk di harga 4.880. Tapi kalau kita masuknya misal di harga-harga di sini di harga 5.220 dan kita harus cut loss juga, kita harus merelakan sekitar 28,16%. Jadi kalau menurut saya mending kalau emang amannya, mending kalau yang terlanjur beli dan kemudian ngejebol area ini tadi, kita keluar dulu aja dan kemudian kita jemput aja dia kembali di area sini ya, di harga 3.790 untuk meminimalisir
apa ya, resiko kita ya. Oke, seperti itu ya untuk saham Cepin ini. Selanjutnya adalah saham PTPP. Oke, saham PTPP ini ternyata sama seperti saham Cepin tadi ya, dimana secara trennya saham ini masih bergerak downtrend, dan di sini juga bisa dibilang adalah area terkuatnya, dimana ini adalah area resisten sebelumnya dan kemudian resisten di breakout, dan kemudian ini adalah area-area support selanjutnya. Dan sekarang untuk saham ini sendiri, dia kemarin naik ya, sebelumnya juga pernah saya analisis untuk saham PTPP ini tanggal berapa ya? Tanggal 20-an Mei kalau nggak salah. Dan kemudian dia kemarin sempat naik ya, di candle ini naik sekitar 3,41%, dan kemudian dia sudah muncul lagi candle rejection sini. Jadi di sini belum sampai ketemu atau belum sampai menyentuh MA50-nya, dan kemudian dia kembali turun lagi. Coba kita lihat dari risk reward-nya. Oke, jadi untuk risk reward sendiri, kalau kita masuk di candle kemarin, di hard close penutupan kemarin, batasan cut loss kita bisa dibilang masih kecil ya, masih di bawah 5%, jadi sekitar di harga 865 untuk cut loss-nya, dan persentasi cut loss kita adalah 4,42%, dan resisten kita adalah di harga 960 dengan persentasi 6,08%. Cuman besok kita bisa sesuaikan ya. Besok apakah dia masih lanjut merah ataukah ternyata menghijau. Kalau menghijau dengan bid offer yang oke, jadi bidnya lebih tebal dibandingkan dengan offer, kita bisa cicil masuk dengan target kita atau harapan kita dia masih bisa sampai ke harga 960 dengan mendapatkan profit sekitar 6,08%. Tapi kalau besok ternyata offernya lebih tebal dibandingkan dengan bidnya, jadi otomatis yang antri jual itu saham PTPP ini sedang banyak berarti ya. Jadi ada kemungkinan dia akan dihajar turun lagi. Kita tinggal tunggu aja dia di area-area support ini lagi ya. Kita bisa jemput lagi di harga 880-an dengan batasan cut loss kita yang sama, tetap di harga 865 ini aja. Dengan presentasi cut loss kita adalah 1,70%, dan resisten kita juga masih sama, tapi karena kita belinya di harga yang lebih murah, jadi batasan take profit kita atau target take profit kita adalah 9,09%. Oke, seperti itu ya. Jadi untuk kalian yang masih punya saham ini ya, bisa dibilang saham ini masih downtrend ya, tapi kita masih punya ada harapan di sini, dimana ini adalah area atau support terkuatnya dia. Selagi dia belum menembus harga 780 berarti masih aman untuk kita hold. Tapi kalau seumpama 780 sudah dijebol, berarti dia akan membentuk lower yang baru atau lower yang semakin merendah lagi ya, dimana bisa dibilang ini adalah support terkuatnya, dimana itu adalah area resisten, dan di sini adalah pantulan-pantulan support sebelumnya ketika dia menyentuh area support di sini, dan kemudian dia naik sekitar 188% ya. Oke, seperti itu ya. Jadi kalau seumpama ini ditembus juga area support ini, ya udah berarti dia akan lanjut turun atau membentuk lower yang lebih dalam lagi ya. Oke, seperti itu ya. Berarti sudah selesai. Ada 4 saham yang sudah kita analisis bersama, dimana kalau saya simpulkan kembali untuk saham MPMX tadi, besok masih ada kesempatan kita tanggal 27 Mei. Kalau yang mau dapatkan dividen, kita masih bisa beli di tanggal 27 Mei, di mana 27 Mei itu adalah masa come date-nya, dan kita harus waspada di mana tanggal 30 Mei besok, di mana 30 Mei itu adalah hari Senin ya, itu adalah masa ex date-nya, di mana seperti pola-pola sebelumnya, ketika masa ex date-nya saham MPMX ini, di mana dia turun bisa dibilang belasan persen ya, jadi belum sampai 20%, dan kemudian dia bergerak naik kembali. Dan kemudian untuk saham MPMX ini sendiri didukung dengan tren yang masih bullish atau tren yang masih uptrend, jadi ada kemungkinan turun sedikit dan kemudian dia akan kembali mantul lagi ya. Oke, selanjutnya ada saham Harum ini sendiri juga masih bergerak uptrend, cuman tadi saya lupa untuk posisinya. Oke, Harum ini juga masih bergerak uptrend, tapi kita untuk mau masuk yang belum punya, kita bisa cicil dulu aja, dimana dia masih bisa dibilang masih lumayan jauh dari area supportnya, tapi kita bisa cicil masuk dengan sepertiga dulu sampai dia terbentuk candle konfirmasi pembalikan ya. Jadi kalau sudah mulai muncul candle pantulan, kita baru bisa masukkan full dana yang kita anggarkan untuk membeli saham Harum ini. Untuk saham Cepin sendiri tadi masih bergerak downtrend ya, jadi ada baiknya kalau emang mau masuk di saham Cepin tadi, kita tetapkan terapkan trading plan yang ketat ya. Jadi kalau seumpama masuk dan kemudian ngejebol support, ya udah kita keluar dulu aja dan udah profit, kita bisa amalkan profit yang udah kita dapat, dibandingkan dia ternyata nanti harapan kita dia bergerak naik, ternyata dia malah kembali turun lagi, mengingat saham atau trennya sendiri saham Cepin ini masih bergerak downtrend ya. Oke, sampai TPP juga sama, dimana dia masih bergerak downtrend. Jadi kalau yang mau masuk ya masih bisa, dengan batasan cut loss kita juga masih di harga atau masih di bawah
di bawah 5% ya, atau kita bisa tunggu aja dia kembali turun ke harga 880-nya kalau yang mau sabar. Tapi kalau nanti seumpama kita mau masuk ke saham ini dan kita lihat dari bid offernya oke, kita masih ada punya kesempatan untuk dapat sekitar 6%-an dari saham PTPP ini. Oke, sekian aja dari video ini. Semoga video ini bermanfaat, dan jangan lupa untuk kalian nonton video ini jangan pelit untuk like ya, dan komen di bawah kalau masih ada yang perlu kita diskusikan ke depannya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.